Ya, selamat datang di online kalkulus 2 minggu ke-15. Ini bagian terakhir dari multiple integral dan materi terakhir untuk kalkulus 2 sebelum UAS. Nah, setelah kita bahas kemarin mengenai integral lipat 2, sekarang kita menggunakan integral lipat 3. Jadi materinya di sini cuma integral lipat 3, baik yang untuk area rektangular atau area kotak maupun yang non rektangular atau area tembakan. Nah, dasarnya sama seperti integral lipat 2 ataupun integral 1. Lipat 2 di sini bahwa integral lipat 3 ini adalah pendekatannya sama dengan integral lipat 2. Cuma di sini yang membedakan adalah dia menggunakan deltanya, delta V atau volume. Jadi bisa diibaratkan bahwa ada sebuah kotak besar yang tersusun atas kotak-kotak kecil. Gampangnya seperti itu. Nah, kotak kecil ini dia punya X, Y, Z. Jadi kita integralkan secara bertahap. Nah, cara penyelesaiannya pun relatif sama seperti integral lipat 2. Di sini kita cukup melakukan iterated integral, jadi integral iterated, jadi integral bertahap secara perlahan. Jadi misalkan kita integralkan 3 kali, berarti kita integralkan terlebih dahulu terhadap X, kemudian terhadap Y, kemudian terhadap Z. Nah, misalkan kita punya persamaan ini X kuadrat dz dv, maka di sini kita integralkan dulu terhadap X, terhadap Y, kemudian terhadap Z. Nah, di sini kalau kita hitung ketemu angkanya 7/3. Ini ketika kita di daerah rektangular atau batasnya itu semuanya berbentuk angka. Nah, bagaimana ketika dia bentuknya bentuk sembarang? Jadi kalau misalnya dia bentuknya non rektangular, ini ada rektangular di bawahnya, B ini adalah box atau rektangularnya, sedangkan S-nya, setnya berbentuk general region di mana dia tidak berbentuk normal, tidak berbentuk sembarang. Nah, ini contohnya. Contoh lainnya misalkan ada bentuk seperti ini. Kalau kita gambarkan di sini, sebenarnya dia dibatasi oleh persamaan-persamaan. Di sini ada persamaan terhadap X, persamaan terhadap Y, dan juga persamaan terhadap Z. Nah, secara umum caranya sama, berarti tinggal batasnya, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, ini terhadap persamaannya. Jadi misalkan kita pecah menjadi 3, FZ, DZ, Y, X. Ini terhadap Z. Terhadap Z ini dia batasnya adalah X dan Y. Kemudian terhadap Y ini batasnya terhadap X. Kemudian terhadap X ini batasnya adalah 2 angka. Nah, untuk urutannya sendiri bisa ditukar-tukar sebenarnya. Tinggal mana yang lebih mudah. Sekarang aplikasinya seperti ini. Ini Y terhadap X, ini angka. Z, Y, X. Nah, misalkan ada suatu persamaan seperti ini. Nah, ini kalau kita integralkan perlahan, kita temukan bahwa persamaan terakhir terhadap X adalah ini, kita integralkan ketemu minus 14. Nah, ini sebenarnya caranya ini sini gampang ya, tinggal dimasukkan aja karena sebenarnya prinsipnya ya sama seperti integral tak tentu ya mungkin. Integral tentu tapi dengan batasan persamaan. Nah, lanjut contoh lain misalkan ada seperti ini, suatu kurva yang dipotong, surface yang dipotong. 2 min X Z0 Y X sama Y0. Nah, solusinya di sini kita tahu persamaannya adalah 2XYZ. Kemudian dia dipotong terhadap perpotongannya ini adalah 2 min X kuadrat per 2 yang bawah adalah Z-nya 0, ini dipotong terhadap sumbu Y sama dengan X. Jadi ini terhadap X, ini terhadap ini. Dihitung biasa ketemu adalah bersama ruasan ini masanya adalah 4/3 untuk daerah ini. Nah, aplikasinya sendiri untuk integral lipat 3 ini sama, itu untuk menghitung massa dan center of mass. Nah, untuk massanya sendiri rumusannya sama seperti tadi, cuma ditambah dengan Z dan dV volume. Center of mass-nya itu mxy dV, jadi mxy per m. Z barnya.
Misalkan kita punya benda ini, XY plane dengan persamaan tertentu. Bagaimana center of mass-nya? Center of mass-nya begini kita hitung. Nah, di sini XYZ-nya adalah persamaannya adalah KZ di XYZ, tinggal dicari nilai persamaan atasnya, batas atas, batas tengah, batas yang paling luar X-nya. Dihitung dengan integral, ketemu bahwa dia adanya 4/3K. Nah, lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini dihitung MX-nya adalah 4/3K juga. MXY, MXZ, dan MYZ. Dihitung masing-masing, ketemu bahwa Z-nya itu di angka 1, Y-nya di 16/35, sedangkan X-nya ada di 3/35. Jadi center of mass-nya nanti bisa dihitung berdasarkan koordinat, nanti ketemu bahwa titik pusatnya itu dia ada di mana. Nah, aplikasi lainnya untuk multiple integral yang dengan lipat 3 ini adalah random variable. Jadi kalau kalian tahu ini, kalau nanti kalian belajar teori probabilitas, akan ketemu nilai angka E dengan fx atau gx dengan persamaan di dalamnya. E adalah expected value, jadi nilai yang mungkin muncul. Nah, EGZ ini sama dengan GZ dikalikan F GZ DZ GX. Nah, ini misalkan ada dua dua persamaan atau di random variable. Misalkan di sini ada fxz-nya 0 sampai setengah untuk persamaan ini dan persamaan yang ini. Ketika kita akan menghitung regionnya, karena ini cuma satu, yang GZ-nya nggak ada, berarti dia kita pakai cuma setengah saja yang depan. Persamaan setengahnya ini apa ya? Probability of Y yang pertama kita cari adalah probabilitas Y X kurang dari 2. Jadi batasnya adalah X/2. Batasannya ini X/2. Y-nya 0 sampai 1 probabilitas, ininya 0 sampai 2. X-nya X/2. X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai X, Z-nya 0 sampai 1. Berarti ini Z, di Z 0 sampai 1. X-nya, Y-nya diganti dari Y sampai X, X-nya diganti dengan X/2. X-nya kita 0 sampai 2. Di sini dihitung dengan probabilitas, ketemu nilainya nanti setengah. Nah, kemudian untuk EY atau expected Y, nilai Y itu dia GZ. GZ-nya itu berarti dia Y-nya dikali dengan XYZ, berarti XYZ-nya adalah setengah, berarti Y per setengah. Y per setengah diintegralkan, ketemu nilainya adalah sekian. Nah, gampangnya gini, untuk yang random variable ini biasanya di soal itu nanti diketahui ketika kalian belajar teori probabilitas, bahwa GZ-nya apa, fxyz-nya apa. Di sini gz-nya adalah Y, fxyz-nya adalah nilai ini setengah. Jadi ketika kita lakukan integralnya ketemu 2/3. Yang terpenting di sini adalah melakukan integralnya ini, perhitungan integral. Untuk persamaan di dalamnya sendiri itu biasanya nanti diketahui di soal yang diberikan di mata kuliah. Misalkan nanti di ini bakal sering, nanti kalian akan sering ketemunya di mata kuliah teori probabilitas. Ada beberapa probabilitas bentuknya persamaan yang akan digabungkan sekarang. Kejadian pertama bentuknya misalnya eksponensial, kejadian 2 bentuknya eksponensial juga, berarti ada 2 eksponensial. Nah, probabilitas 2 kejadian itu terjadi secara bersamaan apa? Berarti eksponensial dan eksponensial. Misalkan menggunakan double integral atau triple integral. Nah, untuk integral yang lebih dari 3, caranya sama seperti integral 3 dan 2. Jadi tinggal menggunakan iterated integral beriterasi, dan kemudian nanti tinggal dihitung per partnya. Yang penting yang perlu diingat di model integral itu adalah
kurung depan yang bentuknya cacing ini dengan batasannya dan kurung belakang yang bentuknya DZ ini harus pas, tidak boleh sampai tertukar. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.